Menurut saya, nyinyir Nike, sengaja saya plesetkan namanya ya, biar tidak kena banned sama YouTube. Karena ya nyinyir Nike ini sudah di-banned di YouTube. Jadi takutnya video ini di-banned sama YouTube ya. Menurut saya, nyinyir Nike ini adalah orang yang sangat toksik, ulama yang sangat toksik. Nggak salah dia ditolak di beberapa negara, bahkan di Indonesia sekalipun. Di malam beberapa hari yang lalu, Zakir Naiki ini ditolak. Wow, luar biasa. Jadi gini guys ya, kalau saya mengatakan bahwa nyinyir Nike ini adalah ulama yang sangat toksik, ya, ulama provokasi, ulama yang ya memecah belah bangsa, yang ditolak di beberapa negara, banyak kasus yang sangat luar biasa, bukan kasus masalah pribadi tapi masalah publik. Maka di antara sahabat yang nonton video ini pasti banyak yang ngata-ngatain saya, oh kamu anti Islam, oh kamu primitif banget, kamu nggak menerima sesama Islam, oh kamu Zionis, oh kamu Kristen, oh kamu anti Israel, oh kamu ya pokoknya dikata-katain sesat kalau kita mengatakan bahwa nyinyir Nike ini adalah seorang ulama toksik. Jadi saya tidak berpihak pada apapun ya, tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada nyinyir Nike, saya tidak berpihak pada apapun, saya benar-benar netral. Kenapa saya mengatakan bahwa nyinyir Nike ini ulama toksik? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu berdasarkan data ya. Ini berdasarkan data loh dari BBC News dan media Indonesia dan beberapa media lainnya, terutama media-media yang netral ya, atau media-media yang berbahasa Inggris. Nyarinya yang dari luar ya, bukan dari Konoha. Konoha mah mereka akan membela yang seiman. Jadi kasus daripada nyinyir Nike ini yaitu kasus pencucian uang. Kasus ini yang paling kontroversi. Apakah kasus pencucian uang ini masalah publik atau masalah pribadi? Ya, ini jelas masalah publik, bukan masalah pribadi. Ya, dan ini biasa disebut dengan dosa publik, bukan dosa pribadi. Jumlah duit yang dicucikan atau ya kasus pencucian uang ini jumlahnya nggak kaleng-kaleng guys. Berapa jumlahnya? 400 miliar rupiah. Wow, luar biasa. Jadi ini bukan masalah pribadi guys. Kalau misalnya masalah pribadi ya, misalnya dia nikah lagi, itu kan masalah pribadi dia, nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya menikah dengan orang lain, misalnya punya istri banyak, kemudian dia punya aib, nggak jadi masalah, itu kan masalah pribadi. Tapi kalau sudah mencuci uang itu adalah masalah publik. Kenapa? Karena banyak orang yang dirugikan. Bukan cuman dia yang dirugikan, tapi banyak orang. Kalau masalah pribadi itu misalnya nih dia nikah sama orang lain misalnya, ya nikah sama bocil misalnya, dan bocilnya mau misalnya, dan orang tuanya juga mau, itu kan masalah pribadi, bukan masalah publik. Kalau dia berdosa, ya berdosa sama Tuhan ya. Tapi kalau pencucian uang itu masalah publik dan dosa publik, itu bukan dosa pribadi ya. Jadi itulah alasan yang kenapa saya bahas ini, karena ini masalah publik, bukan masalah pribadi ya. Pencucian uang itu adalah masalah publik. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita menjadikan nyinyir Nike ini sebagai idola kita. Sangat berbahaya sekali. Emang nggak ada idola yang lain apa? Yang lebih bagus gitu? Banyak kok di Konoha. Ya, pemuka-pemuka agama yang bagus. Seperti misalnya ya, katakanlah seperti Quraisy Shihab, ya, kemudian Cak Nur, ada banyak kok ulama-ulama yang bagus di Konoha. Ya, Guru Gembul juga bisa ya, walaupun ya beberapa pandangan daripada Guru Gembul saya nggak suka, ya nggak jadi masalah, saya tidak menghujat itu ya, selagi masih di batas normal ya. Tapi kalau saya menilai nyinyir Nike ini ya salah satu pemuka agama yang sangat tidak boleh dijadikan idola, nggak boleh. Masa kita menjadikan seorang idola itu seorang kriminal, pencuci uang, pembohong, itu namanya pembohongan. Masa kita menjadikan panutan itu seorang pembohong? Kalau kita menjadikan seorang itu panutan kita itu jadi pembohong misalnya, maka kita juga pembohong ya. Apakah karena kita pembohong jadi menjadikan
panutan kita itu seorang pembohong, pencuri, pencucian uang. Ya, jadi jangan barangkali bahwa ini aib. Jangan, ini bukan aib, ini masalah publik guys ya. Kemudian apalagi kasus-kasus daripada nyinyir Nike ini sehingga dia ditolak di beberapa negara ya, seperti di Konoha misalnya, di Malang baru-baru ini ya, dia ditolak. Karena apa? Karena dia memecah belah umat dan sering mereview agama Kristen. Jadi yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah nyinyir Nike. Semenjak nyinyir Nike ini populer di YouTube dan lain sebagainya, walaupun di YouTube sudah di-banned, maka di Konoha banyak bermunculan ulama-ulama toksik seperti ya Habib Bahar, Rizik Sihab dan sebagainya. Ya, semenjak nyinyir Nike ya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional misalnya, ya. Kalau nyinyir Nike mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saya tidak membela agama Kristen ya, saya benar-benar netral ya. Saya menempatkan agama itu dalam sudut pandang yang subjektif ya. Kita sepakat ya bahwa agama itu pandangan daripada subjektif ya. Oke, semua agama di dunia ini ya subjektif. Kenapa agama itu dikatakan subjektif? Karena tidak bisa ditakar. Keimanan tidak bisa ditakar. Keajaiban-keajaiban itu nggak bisa ditakar ya. Sepakat ya. Sepakat bahwa agama itu subjektif ya, bukan ranah objektif ya. Kalau objektif itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian agama itu ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa agama itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tapi agama itu bukan ranah objektif ya. Ranah objektif itu seperti sains ya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur, bisa ditakar ya. Oke, deal ya. Nah, kalau kita mengambil dari sudut pandang subjektif dan objektif, nyinyir Nike ini sesat. Kenapa saya mengatakan sesat? Cacat logika ya. Dia mengatakan bahwa agama Kristen itu keliru karena menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, ini sama seperti misalnya Nabi Musa membelah lautan itu tidak masuk akal, sesat. Sama seperti itu kasusnya. Emang Nabi Musa membelah lautan itu masuk akal? Enggak kan? Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama itu ranah subjektif. Namun nyinyir Nike ini menganggap bahwa agama Kristen itu sesat dan agamanya benar, agama Islam benar. Padahal semua agama ranah subjektif. Jadi kesalahan daripada nyinyir Nike ini adalah dia berpihak pada agamanya dan menyesatkan agama lain. Itu kesalahan daripada nyinyir Nike. Kecuali dia mengatakan bahwa semua agama subjektif kok. Kalau misalnya Kristen mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, ya itu kan ranah subjektif. Ranah yang tidak masuk akal. Kenapa kita memasuk akalkan bahwa orang Kristen itu menyembah Tuhan itu sebagai Yesus, itu tidak masuk akal? Ya. Apakah ada seorang nabi membelah bulan, membelah lautan dan lain sebagainya itu masuk akal? Enggak kan? Jadi jangan setara ganda gitu. Ini namanya setara ganda, berpihak pada agama kita. Ya, mereview agama Kristen. Jadi di sini mohon maaf ya, di sini kebodohan atau cacat berpikir ya nyinyir Nike. Agama ya dengan sains itu dua hal yang berbeda. Agama itu ranah subjektif, ranah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada keajaiban di situ. Jadi ini sama seperti ya standar ganda banget ya. Kita mengata-ngatain agama lain ya biar kelihatannya agama kita itu lebih bagus. Kita mengata-ngatainnya, nyinyir Nike mengata-ngatain Kristen itu sesat karena menganggap bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Karena di kitab suci mereka tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kalau misalnya itu benar, namanya kan agama ranah subjektif, bukan ranah objektif. Bukan berarti saya mengatakan bahwa orang yang beragama itu tidak masuk akal ya, bukan saya mengatakan seperti itu. Tapi ya pada faktanya seperti itu. Keimanan itu tidak bisa diukur. Yesus berjalan di atas air itu apakah bisa diambil ke ranah objektif? Enggak. Kalau misalnya ada ya nabi misalnya menyembuhkan orang sakit misalnya, kemudian terbang ke bulan misalnya, kemudian ada yang membelah lautan misalnya, itu kan namanya ranah subjektif. Ya, saya tidak menyalahkan nabinya, saya tidak menyalahkan nabinya, tapi kita memisahkan ya sudut pandang objektif dan ya subjektif. Itu kekeliruan daripada nyinyir Nike. Ya,
Saya yakin beliau itu tahu ya bahwa agama itu ranah subjektif, tapi dia standar ganda, berpihak pada agamanya. Ya. Jadi sama ini ya, sama seperti misalnya nih ya, kita ngata-ngatain orang, tapi kita juga punya kelemahan gitu. Ya, kita memukar aib agama lain, padahal aib agama kita juga ada. Jadi ini tidak jujur ya, menurut saya tidak jujur. Saya tidak berpihak pada jikir Nike ya, saya tidak berpihak pada nyinyir Nike ya. Saya tidak berpihak pada agama Kristen juga. Saya benar-benar netral ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu biar kita berpikir secara rasional. Ya, biar kita berpikirnya itu tidak ngawur ya, tidak bisa diseter ya dengan pemuka agama seperti ini ya. Kemudian ada satu hal lagi ya yang jarang disadari, kalau nyinyir Nike ini dijadikan idola, kalau nyinyir Nike ini dakwah di Konoha, ada satu yang paling mengerikan yang jarang disadari oleh orang. Apa itu dampaknya? Intro dulu. Salah satu dampak yang paling luar biasa atau yang paling hebat ketika nyinyir Nike ini dibiarkan berkeliaran khotbah atau dakwah di Konoha itu adalah akan banyak kasus pembubaran paksa rumah ibadah orang lain, terutama agama Kristen. Kenapa? Apa alasannya? Karena nyinyir Nike jelas-jelas mengatakan bahwa agama Kristen itu sesat. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu Yesus, bahwa agama Kristen menganggap bahwa Yesus Tuhan. Padahal itu kan ranah subjektif seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, bukan ranah objektif ya. Kecuali agama itu ranah objektif atau ranah sains, nggak jadi masalah ya. Kita buka-bukaan aja ya, buka agama Kristen, bongkar semuanya. Bongkar agama Islam juga. Jadi dua-duanya harus dibongkar. Jangan berpihak. Saya melihat ya, nyinyir Nike ini berpihak pada agamanya. Jadi kalau banyak orang berpikir bahwa ternyata agama Kristen itu sesat ya, mengikuti idolanya yaitu nyinyir Nike, maka akan banyak persekusi rumah ibadah. Kenapa terjadi persekusi rumah ibadah? Sebenarnya izinnya sudah ada, INB-nya sudah ada ya. Surat-suratnya sudah lengkap. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa agama Kristen itu sesat. Itu aja sih. Mereka benci. Ada kebencian terhadap agama Kristen di Konoha. Siapa yang memupuk ini? Ini siapa lagi kalau bukan nyinyir Nike? Nyinyir Nike ini akan menghasilkan ulama-ulama ya, nyinyir Nike yang ada di Konoha. Jadi ini akan berdampak sangat luar biasa tanpa kita sadari. Itu dampak yang pertama ya, yang jarang kita sadari. Kemudian dampak yang kedua misalnya, akan banyak orang yang radikal di Konoha. Ya, menurut data dari BNPT, cek datanya, saya tidak asal mangap ya. Sekitar 33 juta orang lebih ya, orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Siapa yang memulai ini semua? Siapa lagi kalau bukan pemuka agama? Jadi pemuka agama itu dianggap sebagai Tuhan di Konoha, guys. Kita itu sebenarnya menuhankan pemuka agama. Ya, kalau nyinyir Nike mengatakan bahwa umat Kristen menuhankan Yesus, ya, di Konoha itu lebih parah lagi, menuhankan pemuka agama. Ya, kalau boleh jujur. Tapi di Konoha itu kan orang jujur itu dimusuhi. Nanti saya mengatakan seperti itu, pasti saya dikatakan nanti, oh kamu anti Islam, oh kamu, iya, kamu sesat. Ya, padahal yang saya tahu itu orang yang Islam itu bukan seperti nyinyir Nike, bukan. Apakah nyinyir Nike itu bisa disebut orang yang Islami? Enggak. Enggak ada orang yang Islami itu menjelek-jelekan agama lain, ya, review agama lain, ya. Khotbah di rumah ibadah, di masjid, tapi ya mereview Bible misalnya. Enggak ada orang yang Islami seperti ini. Enggak ada. Ya, justru mereka itu ada karena apa? Karena dibiarkan oleh pemerintah Konoha. Pemerintah Konoha juga sebenarnya sudah mabuk agama rata-rata ya. Konoha itu sebenarnya sudah negara agama, guys, tanpa kita sadari. Kita itu sudah negara agama. Kita tentu nggak cocok lagi disebut negara demokrasi, republik, enggak. Kita itu hanya formalitas saja negara republik. Pada faktanya kita itu negara agama, guys. Konoha itu negara agama. Ya. Jadi ini dampak yang sangat luar biasa. Kemudian apalagi dampak yang sangat luar biasa yang ditimbulkan kalau nyinyir Nike ini dipelihara di Konoha. Akan terjadi perpecahan di Konoha. Akan banyak orang ya yang pisah dari Konoha, terutama umat minoritas. Mereka punya alasan apa? Ya, kalau misalnya ada persekusi rumah ibadah karena ulah daripada nyinyir Nike, karena ya
banyak orang yang menolak rumah izin pembangunan ibadah di Konoha, ya terutama umat Nasrani, maka ini akan jadi alasan mereka keluar dari Konoha. Jangan ditiru ya, jangan dicontoh ya. Ini alasan kuat. Mereka mengatakan, oh di Konoha itu ya berdoa di rumah juga dilarang, ya bikin rumah ibadah juga dilarang. Ngapain kita yang mempertahankan Konoha? Konoha itu kan nggak seperti dulu lagi. Rasa nasionalisme itu sudah luntur ya. Kemudian apa lagi? Apa yang mengerikan yang terjadi ketika kita memelihara nyinyir Nike ini? Yang mengerikan itu adalah rasa nasionalisme akan berkurang. Ya, rasa nasionalisme itu akan tergerus, rasa nasionalisme itu akan terkikis. Sebenarnya ya kalau boleh jujur ya, orang yang membubarkan ibadah paksa, ya persekusi seperti yang di Cidahu, yang di Depok, ya orang-orang intoleran ini adalah orang yang tidak punya nasionalisme. Kalau mereka punya nasionalisme, mereka tidak mungkin melakukan itu. Jadi mereka mementingkan yang namanya agama daripada nasionalisme. Ya, lebih memilih agama daripada nasionalisme. Mereka berpikir bahwa yang seagamalah yang nasionalis, ya. Tapi saya masih heran ya, kenapa ada orang yang mengidolakan nyinyir Nike. Masih banyak kok idola yang lain ya. Saya bukan anti agama guys, jangan berpikir seperti itu. Ya masih banyak kok ya. Masih banyak kok idola-idola pemuka agama di Konoha, Kurai Shihab, Cak Nur, Guru Gembul juga bisa dan lain sebagainya. Ada banyak kok. Ya. Ada banyak kok pemuka agama yang adem di Konoha. Jadi saya benci pemuka agama jika pemuka agama itu ya punya kasus yang sangat luar biasa seperti nyinyir Nike ya. Apa itu? Pencucian uang. Masa kita menjadikan seorang idola itu pencuci uang? Ada datanya kok, ada faktanya kok. Ya, nanti juga pasti ada yang ngomong ya, orang yang mabuk agama, ya, orang yang toksik juga ya. Biasanya kan orang yang toksik itu akan membela yang toksik juga. Mereka akan mengatakan, oh kamu anti agama saya, oh kamu anti agama dan sebagainya. Jadi ya itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rey Konoha. Salam anti nyinyir.